Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Akhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bersatunya manusia di atas al-Islam merupakan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang demikian besar, sehingga Allah ingatkan hal ini di dalam firman-Nya, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah menjinakkan hati-hati di antara kalian sehingga kalian menjadi bersaudara karena kenikmatannya. Kalau bukan karena keutamaan dan nikmat dari Allah, tak satupun kuasa dari manusia yang mampu mempertemukan hati-hati di antara mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjinakkan hati di antara kita dengan al-Islam. Kalau hanya dengan daya upaya dari seorang manusia atau siapapun dari kalangan manusia, niscaya mereka tidak akan mampu. Dari mana kita akan mengumpulkan ikhwan sedemikian banyak kalau bukan karena keutamaan Allah Azza wa Jalla? La bihaulina wala biquwwatina wala bikasrati ilmina wala bifasahatina walakin amrun aradahu Allah Azza wa Jalla. Semua ini bukan dengan daya upaya kita, bukan pula dengan kekuatan kita, bukan pula dengan banyaknya ilmu kita, bukan pula karena kefasihan kita, bukan pula karena apapun yang kita miliki. Wa innama amrun aradahu Allah. Hanya saja ini semua adalah perkara yang sudah diinginkan oleh Allah. Makanya ketika mereka berupaya untuk mengumpulkan manusia semata-mata dengan harta benda, semata-mata hanya dengan janji-janji, iming-iming dari kesenangan-kesenangan dunia, mereka tidak akan mampu melakukannya. Allah sudah ingatkan ini. Allah nyatakan dalam ayat yang lain terhadap nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau seandainya engkau mengeluarkan infak dengan semua yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim,
engkau tidak akan bisa menjinakkan hati di antara mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah yang telah menjinakkan hati-hati di antara mereka. Oleh karena itu, kalau kita melihat kepada golongan-golongan, kelompok-kelompok, aliran-aliran, partai-partai, dan yang semacamnya, ketika mereka berupaya mengumpulkan manusia di dalam syiar-syiar mereka, mereka tidak akan mampu berbuat seperti Allah Azza wa Jalla yang mengumpulkan kaum muslimin di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, keutamaan Allah ini hendaklah kita jaga. Persaudaraan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini tidak mengajari kepada kita untuk fanatik kepada golongan-golongan tertentu, dan tidak pula kepada partai-partai tertentu, tidak pula kepada aliran-aliran tertentu, tidak pula kepada pemahaman-pemahaman tertentu, dan tidak pula kepada syiar-syiar tertentu. Agama ini hanya mengajarkan kepada kita untuk tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak benar kalau kita menegakkan al-wala wal bara, loyalitas kita atau sikap berlepas diri kita berdasarkan golongan, partai, kelompok, aliran atau apa saja. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita bersaudara di antara kaum muslimin di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup bagi kita ini. Ya. Kemudian kita pahami dengan pemahaman salafun salih untuk menjaga kita dari berbagai macam penyimpangan pemahaman, agar kita selamat daripada hawa nafsu yang disisipkan dan disusupkan ke dalam Islam ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak takut kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan dahulu kalian berada di tepi jurang neraka, fa anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'annakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan bagi kalian tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah dia, wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan itu akan membuat kalian terpecah daripada jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'annakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Di dalam memahami Islam ini cukup kitabullah was sunnah dengan pemahaman as-salaf, dan kita tidak butuh kepada yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka tidak mengenal Islam kecuali hanya dua perkara saja, kitabullah, sunnah.
cukup. Tetapi kemudian mulailah masuk pemahaman-pemahaman asing dari kelompok-kelompok aliran-aliran yang menyempal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai tercetus pemahaman al-khuruj ketika munculnya Dzulkhuwaisirah yang memberontak atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak terima dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah wahai Muhammad, karena sungguhnya engkau tidak adil. Menentang pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan, "Faman ya'dil illam akun adil." Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau aku sendiri tidak berbuat adil? Karena beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kalau beliau saja dinyatakan tidak adil, lalu siapa yang bisa berbuat adil? Jadi memang orang-orang Khawarij yang sudah mulai terlihat benihnya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sudah tidak terima dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak masa lampau. Karena memang sifat mereka adalah al-khuruj 'alal hukam, keluar memberontak atas para penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja dinyatakan tidak adil oleh mereka, oleh benih al-Khawarij, yaitu Dzulkhuwaisirah. Apalagi yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia. Nah, kemudian beliau menyatakan, "Sayakhruju min dha'dha'i hadza." Akan keluar dari keturunan orang ini qaumun, suatu kaum, yahkiru ahadukum salatahu bi salatihim, yang salah seorang di antara kalian akan menganggap kecil salatnya dengan salat mereka, wa siyamahu bi siyamihim, puasanya dengan puasa mereka, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim, mereka itu membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari binatang buruan, masuk kemudian keluar kembali. Nah, dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la in adraktuhum la aqulannahum. Kalau seandainya aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka itu. Kama yuqtalu 'ad, sebagaimana dibunuhnya kaum 'ad. Ini benih dari penyimpangan yang menyempal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi apa yang beliau kabarkan ini. Dengan terbunuhnya Umar ibn al-Khattab, maka runtuh pintu yang selama ini menghalangi terjadinya berbagai fitnah. Maka puncaknya terjadi ketika pemberontakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang dipicu oleh kaum Al-Khawarij, dan tidak ada seorang pun dari mereka, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menyempal daripada as-sunnah. Wa subhanallah, tidak ada seorang pun di antara mereka ini dari kalangan as-sahabat. Sampai kemudian terjadilah pembangkangan mereka di dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan itu terbuncah ketika di masa Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum.
mereka menuduh Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang telah berhukum dengan selain hukum Allah. Sebagaimana Muawiyah juga mereka tuduh sebagai orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dan mereka anggap keduanya sebagai biang kerok keributan. Nah, maka dari sini muncul penyimpangan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyatakan bagaimana Ali bin Abi Thalib mengangkat Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah mengangkat Amr bin al-As untuk berunding, memutuskan perkara kaum muslimin. Bukankah ini berhukum dengan selain hukum Allah? Padahal Allah menyatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah saja. Allah juga menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Sehingga mereka menyempal dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan as-sahabat. Ketika mereka berkumpul di Harura, wilayah yang mereka gunakan sebagai basis perjuangan mereka, mereka didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menyatakan kepada mereka, aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada di antara kalian yang pernah bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menjawab tidak ada. Ini sebenarnya satu poin yang menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang menyempal dari pemahaman as-sahabah, maka berarti dia menyempal daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diingatkan oleh Ibnu Abbas kepada Al-Khawarij. Apakah ada di antara kalian min ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah di antara kalian yang termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka jawab tidak. Fa'lam anni jitu min ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahui oleh kalian bahwasanya aku adalah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadilah dialog antara Abdullah bin Abbas dengan Al-Khawarij, yang menunjukkan bahwa mereka menyempal daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan barang siapa yang bersamanya telah keluar dari hukum Allah karena mengangkat Abu Musa al-Asy'ari untuk berunding dengan Amr bin al-As, dan mereka ridha dengan hukum keduanya. Berarti mereka telah berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian mereka juga menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah melepas jabatannya sebagai Amirul Mukminin ketika akan berunding dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Kafirin. Kalau bukan Amirul Mukminin, apa lawannya? Ya, Amirul Kafirin. Dangkalnya pemahaman mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak mau menawan Aisyah radhiyallahu anha dalam kejadian Ghazwat Al-Jamal. Ini 3 poin yang mereka angkat di hadapan Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas sebagai seorang yang faqih, yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agamamu
dan ajari dia tentang at-tafsir. Abdullah bin Abbas menjawab 3 poin ini dengan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pernyataan kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan selain hukum Allah karena dia mengangkat Abu Musa untuk berunding dengan Amr bin Al-As dari pihak Muawiyah, maka jawabannya, bukankah Allah Azza wa Jalla telah membolehkan untuk mengangkat wakil dari keluarga masing-masing antara pihak suami dan istri yang bertengkar untuk mendamaikan antara keduanya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in arada islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Allah menyatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian khawatir bahwa keduanya akan pecah, akan cerai, fab'athu hakaman min ahlihi, maka kirimlah oleh kalian salah seorang wakil dari keluarga lelaki, ya, hakim dari keluarga lelaki, wa hakaman min ahliha, dan hakim dari keluarga wanita. In arada islahan yuwaffiqillahu bainahuma, kalau keduanya memang menginginkan islah, Allah akan pertemukan antara keduanya. Nah, ini dalam urusan rumah tangga, sifatnya pribadi, syakhsi, fardi, tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kaum muslimin. Maka bagaimana pendapat kalian dengan perbuatan Ali yang mengangkat wakil untuk menyelesaikan urusan kaum muslimin, urusan orang banyak, bukan fulan atau Allah, hanya urusan keluarga seorang pribadi, bukan. Ini urusan umat kaum muslimin. Kalau Allah Jalla wa'ala membolehkan dalam urusan keluarga, bagaimana dengan urusan kaum muslimin yang maslahatnya umum bagi manusia? Apakah patut untuk dinyatakan bahwa beliau berhukum dengan selain hukum Allah? Ini satu. Nah, kemudian yang kedua, pernyataan kalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah melepaskan gelarnya sebagai Amirul Mukminin, maka berarti dia Amirul Kafirin. Maka demi Allah, Ali bin Abi Thalib itu telah mengikuti Sulhul Hudaybiyah, di mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melepas kedudukannya atau gelarnya sebagai Rasulullah. Karena ketika akan dituliskan ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah, ditegur oleh wakil dari Quraisy, kalau seandainya kami mengakui engkau adalah Rasulullah, tidak akan terjadi pertikaian antara kami dan engkau. Uktub min Muhammad, tulis bahwa ini adalah perjanjian dari Muhammad dengan Quraisy, dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berarti bahwa beliau bukan Rasulullah? Nah, ini sama kejadiannya. Apakah ketika dalam hal perdamaian ini Ali bin Abi Thalib tidak menuliskan kedudukannya sebagai Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin? Terdiam Al-Khawarij. Kemudian pernyataan kalian bahwa Ali bin Abi Thalib tidak mau menawan Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah Aisyah radhiyallahu anha? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Apakah kalian akan menawan ummul mukminin, ibu kalian sendiri? Nah, kalau kalian mengakui bahwa dia ummul mukminin, tidak pantas kalian menawannya. Karena dia adalah ibu dari kalangan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kalian tidak mengakui bahwa dia adalah ummul mukminin, maka kalian telah kufar, telah kafir. Karena mengingkari ayat Al-Quran bahwa
istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummahat al-mukminin. Nah, maka terdiam al-Khawarij dengan hujjah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas yang bersumber daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya daripada kitabullah azza wa jalla. Ya. Maka kembalilah dari mereka sekitar 2000 orang. Dan ini adalah jumlah yang cukup banyak. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Memang al-Khawarij sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu adalah orang-orang yang usianya muda dan cetek ilmunya, dangkal ilmunya. Ya. Ini adalah awal penyimpangan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melawan al-Khawarij ini muncul pihak baru yang juga tak kalah ekstrim di dalam loyalitas kepada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Ya, dimunculkan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Sehingga mereka fanatik yang luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib, tapi melampaui batas sampai menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilah, sesembahan kaum muslimin, dan bahkan meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang sepantasnya untuk mendapatkan risalah bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib mengumpulkan mereka ini, dan mereka diminta untuk bertaubat dari pendapat mereka. Dalam keadaan Ali bin Abi Thalib sudah mempersiapkan kayu bakar dan lubang yang besar, tetapi mereka tidak mau kembali. Akhirnya mereka dimasukkan oleh Ali bin Abi Thalib ke dalam lubang ini dan dibakar dengan api. Tapi mereka subhanallah semakin yakin bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilah. Kenapa? Karena kata mereka tidak ada yang membakar, menyiksa dengan api itu kecuali Rabbul Alamin. La yu'adzibu bin nar illa Rabbul Alamin. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabbul Alamin. Akhirnya mereka tetap dalam kekafiran. Inilah yang kemudian dikenal dengan aliran Syiah, ya, atau disebut pula dengan Ar-Rafidhah, yang fanatik kepada Ahlul Bait tetapi melampaui batas. Ya, kemudian bersusulan satu bid'ah dibalas dengan bid'ah yang lainnya, satu penyimpangan dilawan dengan penyimpangan yang lainnya. Ketika muncul Al-Qadariyah, muncul pula Al-Jabriyah. Al-Qadariyah menentang takdir, tidak mengimani takdir. Al-Jabriyah sangat fanatik di dalam menetapkan takdir. Ketika muncul Al-Murji'ah, ketika muncul Al-Khawarij, datang Al-Murji'ah, Al-Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Bahkan di antara mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa kecil. Jadi manusia ini dituntut oleh mereka seperti malaikat. Sulit. Siapa yang tidak punya dosa? Nah, datang Al-Murji'ah sebagai lawan dari Al-Khawarij. Al-Murji'ah mengatakan imannya manusia itu semua sama, tidak ada yang beda. Imannya seorang yang fasik, seorang yang zalim sama dengan imannya Abu Bakar, imannya Umar, imannya malaikat, sama, tidak ada bedanya. Jadi satu bid'ah dilawan dengan bid'ah, terus muncul. Ketika datang Al-Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, datang pula Al-Musyabbihah, ya, yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan nama-nama dan sifat makhluk dan disamakan secara persis. Sehingga
sehingga bahkan di antara mereka itu memperinci semua jasad yang dimiliki oleh makhluk mereka tetapkan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya dinyatakan oleh sebagian salaf, salasatun la yu'tamanun. Ada 3 kelompok yang mereka itu tidak bisa dipercaya. 3 kelompok yang tidak bisa dipercaya. Di antara mereka adalah al-mubtadi' yaruddu 'alal mubtadi'. Seorang ahlul bid'ah yang membantah ahlul bid'ah yang lainnya. Ini tidak bisa dipercaya. Karena dengan apa dia akan membantah? Dia tidak akan membantah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan membantah dengan kebid'ahan yang lainnya. Sehingga muncullah bid'ah yang baru. Maka kita ahlus sunnati wal jamaah tidak merasa gembira. Misalnya ketika ada seorang ahlul bid'ah membantah ahlul bid'ah yang lainnya. Seorang yang berpemahaman Khawarij membantah seorang yang berpemahaman al-murji'ah, atau sebaliknya. Atau al-musyabbihah membantah al-jahmiyah, atau sebaliknya. Karena mereka membantah bid'ah dengan bid'ah, bukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu Sufiyun. Yang kedua yaitu as-sufiyah. Orang-orang yang bermadzhab sufi. Mereka tidak bisa dipercaya. Karena tersebar di kalangan mereka cerita-cerita khurafat. Kemudian cerita-cerita dusta, hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu. Tidak bisa dipercaya. Karena agama mereka dibangun di atas mimpi, khayalat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu al-qassas. Al-qassas yaitu tukang cerita. Ya, karena di masa lampau sebagian manusia berdiri di hadapan kaum muslimin di masjid-masjid menyampaikan kisah-kisah, tetapi dengan riwayat-riwayat lemah, riwayat-riwayat palsu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari nafkah. Karena kalau selesai cerita, kaum muslimin melemparkan infak, sedekah. Nanti dia akan membentangkan imamahnya. Qala fulan haddatsana fulan, tapi cerita-cerita besar. Riwayat-riwayat palsu atau lemah. Pernah suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah bersama Al-Imam Yahya bin Ma'in duduk di suatu majlis di sebuah masjid. Ada seorang dari qassas yang menyampaikan kepada kaum muslimin kisah-kisah dengan riwayat-riwayat lemah. Sampai dia menyatakan haddatsana Ahmad wa Yahya bin Ma'in. Terus dia menyampaikan riwayatnya. Manusia tercengang. Luar biasa. Ya. Al-Imam Ahmad bersama Yahya bin Ma'in juga tercengang. Tapi cengangnya beda. Ini loh, kok ada riwayat seperti ini? Karena keduanya tidak pernah menyampaikan riwayat yang disampaikan oleh orang ini. Ketika dia selesai, kemudian manusia sudah melemparkan sedekah mereka, ya, tinggal giliran Al-Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Orang ini datang. Kemudian ditanya oleh keduanya, dari siapa engkau dengarkan riwayat itu? Haddatsani Ahmad wa Yahya bin Ma'in. Telah menceritakan kepadaku Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Maka berkata Imam Ahmad, saya Ahmad bin Hanbal wa hadza Yahya bin Ma'in. Bangkit dia. Memangnya dunia kalian saja yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Banyak yang lainnya. Saya diceritakan oleh
Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in yang lain, bukan kalian. Kemudian ditinggal pergi oleh keduanya. Nah, ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau tentang Mustalahul Hadis, Al-Ba'ithul Hadis di Mustalahul Hadis. Baik. Atau di dalam ta'liq terhadap kitab ini. Nah, akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi beragama kepada Allah Jalla wa Ala itu harus bersumber kepada kitabullah was sunnah, kemudian dengan pemahaman salaf. Di sini kita akan bacakan sedikit dari ucapan Al-Imam Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah. Kata beliau, fa inna aktsarahum, sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang menyimpang, qad shara lahum fi dzalika hawa, sungguh mereka telah memiliki hawa nafsu dalam penyimpangan itu. Ayyan tasira jahahum aw riyasatahum wa ma nusiba ilaihim, untuk membela kedudukan mereka atau ketokohan mereka atau apa yang dinisbatkan kepada mereka. La yaqsuduna an takuna kalimatullahi hiyal ulya, mereka tidak memaksudkan bahwa kalimat Allah yang paling tertinggi. Jadi kita jangan tertipu. Mau namanya apa saja, selama dia tidak sesuai dengan kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun salih, maka jangan percaya bahwa dia akan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian ahlul bidah berupaya untuk menampakkan sunnah dalam rangka menipu manusia. Coba ingat dahulu peristiwa ketika Salman Rushdie mengeluarkan ayat-ayat setannya. Siapa yang paling lantang untuk berteriak bahwa Salman Rushdie harus dihukum gantung, bunuh? Al-Khumaini. Siapa Al-Khumaini? Rafidhi Khabith. Rafidhi. Nah, apakah dengan ini berarti dia akan membela sunnah Rasulullah SAW? Jangan kita tertipu. Demikian pula ketika sebagian kelompok aliran, mereka kemana-mana pakai siwak, pakai gamis, kemudian pakai imam Mahmud besar, pak nampan gede. Kalau ketemu dengan orang murah senyum sambil dipegang pundaknya, masya Allah ya akhi, masya Allah. Tahu kan maksud saya? Nah, apakah yang seperti ini kemudian kita katakan, oh masya Allah ini orang berarti membela sunnah Rasulullah SAW? Lah, sengaja mereka menampakkan penampilan sunnah dalam rangka menipu manusia. Oleh karena itu, menilai bukan hanya dengan bagian parsial daripada pemahaman mereka atau apa yang mereka tampakkan, tapi kita harus melihat secara mujmal, secara global dari apa yang mereka punya. Benarkah mereka membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Nah, demikian pula kelompok-kelompok lain. Sebagian mereka menyuarakan kesejahteraan, sebagian mereka menyuarakan persatuan, sebagian mereka menyuarakan syiar-syiar yang secara umum merupakan kebaikan, diajarkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah benar mereka membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ada kepentingan yang membonceng di belakangnya, kepentingan politik, kepentingan kursi,
kepentingan kedudukan, atau yang lainnya. Nah, sehingga kita jangan tertipu. Mereka-mereka yang menyuarakan al-islah wal adl, atau menyuarakan syiar-syiar yang semacam ini, kesejahteraan, keadilan, perdamaian dan sebagainya, bahkan mereka yang sangat benci kepada ahlus sunnati wal jamaah, mereka yang menyatakan lau sulitna lanabda bikum ya ahlus sunnah, kalau seandainya kami diberi kekuasaan, kami akan mulai dengan kalian wahai ahlus sunnah. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, mereka itu mesti punya hawa nafsu yang dengannya mereka akan menolong kedudukan mereka atau ketokohan mereka, atau apa yang dinisbatkan kepada mereka. La yaqsuduna an takuna kalimatullahi al-'ulya. Tidaklah mereka memaksudkan bahwa kalimat Allah adalah yang paling tertinggi. Bagaimana mereka akan menjadikan kalimat Allah yang paling tertinggi, sementara mereka atau pimpinan mereka menyatakan bahwa tidaklah kita memerangi Yahud dalam rangka untuk membela Islam, tetapi karena semata-mata negeri Palestina. Nah, bagaimana mereka akan membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka menyatakan bahwasanya antara kita dengan Yahudi atau Nasrani ada ikatan tali kasih sayang. Nah, ini semua karena mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada hakikatnya membela hawa nafsu. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Tidaklah maksud mereka bahwasanya agama itu seluruhnya milik Allah. Bal yaghdabuna ala man khalafahum wa in kana mujtahidan la yaghdabullahu alaih. Bahkan mereka murka, bahkan mereka marah kepada siapa yang menyelisihi mereka walaupun dia seorang mujtahid, yang Allah tidak murka kepadanya. Wa yardhauna amman yuwafiquhum, dan mereka ridha terhadap orang yang mencocoki mereka, wa in kana jahilan sayyi'al qasd, walaupun dia seorang bodoh yang punya niatan jelek. Makanya di kalangan mereka itu tidak berlaku kedudukan ilmu, tapi yang paling penting adalah senioritas. Dan siapa yang paling bisa berkuasa dengan hartanya, asal bisa membiayai beban kampanye, ya, dia yang diangkat. Bukan perhitungan bahwa dia alim, berilmu tentang kitabullah, sunnah, memahami dengan baik Islam ini dengan pemahaman yang benar. Bukan. Nah, yang penting bagi mereka cocok, ya. Oh, dia paling lama ngajinya sama kita dan loyalnya kelihatan. Nah, walaupun dia bodoh, tidak bisa baca Quran, tetap ditokohkan. Nah, ini di kalangan ahlul ahwa. Laisa lahu ilmun wala husnu qasd, padahal dia tidak punya ilmu dan tidak punya niat yang baik. Fayuqdi hadza ila ay yahmadu man lam yahmadahu Allah wa rasuluh. Maka ini membawa mereka memuji orang yang lam yahmadhu Allah wa rasuluh, membawa mereka memuji orang yang Allah dan Rasulnya tidak memujinya. Wa yaghummu man lam yaghummahu Allah wa rasuluh, dan mereka mencela orang yang Allah dan Rasulnya tidak mencelanya. Wa tasiru muwalatuhum wa mu'adatuhum ala ahwa'i anfusihim, sehingga loyalitas dan berlepas diri mereka, permusuhan mereka didasarkan hawa nafsu pribadi mereka,
la ala dinillahi wa rasulih, bukan atas dasar agama Allah dan Rasulnya. Kemudian sampai beliau menyatakan, wa min huna tansha'ul fitanu bainan nas, dari sini maka lahirlah fitnah-fitnah di kalangan manusia. Nah, sebagai penutup kita baca juga ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin. Di dalam beliau menjelaskan tentang sifat al-ghuraba, orang-orang asing yang mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kata beliau, wa tarakal intisaba ila ahadin ghairillahi wa rasul, dan orang yang asing ini, seorang yang sunni ini, meninggalkan penisbatan diri kepada selain Allah dan Rasulnya. La syaikhin, tidak menisbatkan diri kepada seorang syekh, wala tariqatin, dan tidak pula kepada suatu jalan, metode dakwah, wala mazhabin, dan tidak pula kepada sebuah mazhab, wala ta'ifatin, dan tidak pula kepada sebuah kelompok. Bal haula'il ghuraba'u muntasibuna ila Allah bil ubudiyyati lahu wahdahu. Bahkan mereka ini adalah al-ghuraba, orang-orang asing yang mengadakan perbaikan di tengah manusia. Muntasibuna ila Allah bil ubudiyyati lahu, mereka menisbatkan diri kepada Allah dengan menghambakan diri kepadanya semata. Wa ila rasulihi, dan kepada rasulnya, bil ittiba'i lima jaa bihi wahdah, dengan mengikuti apa yang beliau bawa semata. Wa haula'i humul qabiduna 'alal jamri haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar berpegang kepada bara api. Wa aktsarun nasi laimun lahum, sementara mayoritas manusia itu mencela mereka. Wa li ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syududin wa bid'atin wa mufaraqatin lis-sawadil a'zam. Karena keterasingan mereka di antara makhluk, mereka dianggap sebagai orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang bid'ah, dan berpisah dari kebanyakan muslimin. Ini sifat ahlus sunnati wal jamaah. Nah, karena mereka tidak mau ikut-ikutan berpartai, bergolongan, berkelompok, beraliran, dan sebagainya. Kalau ada yang tanya, lah Ustaz, Salafi itu kan kelompok, sehingga ada kelompok Salafi. Al-jawab, lah, Salafi itu bukan kelompok, ya, bukan aliran yang menyempal, tetapi Salafi itu hanya sekedar memberitahu bahwa seorang yang menyatakan dirinya Salafi artinya dia itu orang yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, serta dengan pemahaman salaf. Itu saja, hanya sekedar memberitahu. Kalau ada yang menyatakan, lah, ya jangan menyebut Salafi karena terkesan ada kelompok aliran dengan nama ini. Ya bilang saja, saya mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah, ya, dengan pemahaman salaf. Ya kepanjangan, ya sih. Kamu menyatakan saya mengikuti kitabullah, sunnah dengan pemahaman salaf, itu namanya Salafi. Ya. Sehingga ini bukan kelompok, bukan aliran, bukan organisasi, dan bukan partai. Kalau ada yang membuat kelompok, partai, aliran dengan nama Salafi, keliru. Ini jelas perbuatan bid'ah. Salafi itu adalah hanya sekedar penisbatan diri kepada pemahaman as-sahabah radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, kalau
seandainya di alam Islam ini tidak ada kelompok-kelompok yang menyimpang dan menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan buang semua nama-nama dan gelar. Tidak perlu nyebut saya salafi atau ahlus sunnati wal jamaah. Tidak perlu. Cukup kita menyatakan apa? Kita adalah muslimun, mukminun, ibadallah. Sebagaimana Allah telah menamakan kita dengannya. Kita menamakan diri dengan ahlus sunnati wal jamaah atau salafiyun hanya dalam rangka membedakan diri supaya tidak samar di tengah-tengah manusia. Ketika ahlul ahwa wa ahlul bidah masing-masing menisbatkan diri kepada kelompoknya, alirannya, tokohnya, pimpinannya, ya, maka dalam rangka supaya umat ini jelas al-haq itu adalah al-haq, al-batil itu adalah al-batil, kita nyatakan bahwa kita salafiyun. Apa maksudnya? Kita mengikuti kitabullah, sunnah dengan pemahaman as-sahabah, at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, demikian pula pernyataan ahlus sunnati wal jamaah, artinya kita mengikuti sunnah dan berkumpul di atas as-sunnah. Tidak seperti ahlul ahwa wal furqah, mereka berada di atas hawa nafsu dan perpecahan. Jadi ini bukan kelompok dan bukan pula aliran. Sekarang ini diupayakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap ahlus sunnati wal jamaah, bahwa yang namanya ahlus sunnati wal jamaah atau salafiyin adalah kelompok dan aliran. Lihat tuh kelompok salafi. Loh, bukan kelompok, maaf saja. Ini hanya penisbatan diri, hanya sekedar untuk membedakan. Kalau seandainya kalian membuang nama-nama kalian, ya, tidak ada nama ya, Qadari atau Murji'i atau Jahmi atau Khariji, tidak pula Ikhwani, Tablighi, Sururi atau yang lainnya. Kalau tidak ada pemahaman-pemahaman yang menyempal, yang menyimpang ini dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak akan menamakan diri dengan sunni atau salaf. Kita semua akan menamakan diri dengan muslimun, mukminun, ibadallah. Ya. Jadi demikianlah kita beragama kepada Allah Azza wa Jal dengan sumber yang jelas dan dengan bersatu di atas kitabullah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman as-salaf. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari saya dan asy-syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.